Lamaran. Oh, lamaran. Engagement. Balik lagi kita di Cakap Buntal atau Cabun. Kali ini kita bakal ngobrol, bercakap-cakap sama dua orang yang cukup terkenal, walaupun followernya kecil. Followernya kecil. Namanya Akeng dan satu EN Andrew. Akeng followernya cuma 3028 kalau nggak salah. EN 2320 kalau nggak salah. Lumayan lah. Hah? Lumayan lah. Tapi viewersnya ada yang 5.000, ada yang 4.000. Nah, kita bakal bicara itu. Bagaimana mereka tetap kreatif di masa pandemi ini. Apa sih yang mereka lakukan di rumah aja? Apa yang mereka lakukan untuk dapat pundi-pundi duit tuh dari Instagram TV mereka. Oke, kita perkenalkan dulu nih. Ada Akeng, ada EN, apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya. Sudah menerima duit berapa miliar? 2-3 M tak lari. Ketik. Tidak lagi. Penting habiskan ya? Ketik habis itu bang. Hah? Ketik. Jual akun IG tak? Boleh habis ni ya? Tunggu ada yang nyalek lah. Jual lah. Oke, kita bicara soal Akeng TV, Keng. Ya. Akeng yang E-nya 4, bukan kayak Siska. Dia cuma 3. Dia cuma 3. Keng, kenapa akhirnya di masa pandemi ini sitkom yang kita bikin nih malah meledak ketimbang tonton lalu lah? Apa resepnya? Resep sih kayaknya enggak ada, kayaknya memang karena tahun lalu kan kosong tuh. Kita kan udah mulai nih, ini tahun keempat. Tahun ketiga tuh kosong, enggak ada bikin. Kayaknya pas bikin di keadaan kayak gini yang dimana orang tuh di rumah ya. Tontonannya kalau enggak YouTube, Instagram, drakor kan. Itulah kesempatan. Akhirnya bisa meledak kayak gini nih. Yang paling bikin meledak tuh yang billboard muka kamu tuh ya. Rindu mungkin ya, selama tinggal kita nggak ada ya. Mungkin ada kawan-kawan yang rindu, tiba-tiba kita buat lagi. Tanpa ada kasih tahu bakalan ada ini lagi. Tanpa promo dulu ya. Tanpa promo. Tanpa promo dulu ya. Oh iya, saya lupa ngasih tahu, Cakap Buntal kali ini kita numpang di tempat mereka syuting. Pakai lampu dia. Kamera sih punya kita kan. Tempat kita numpang, enggak apa lah ya. Enggak apa lah ya. Sesama konten kreator. Oke, nah Cakap Buntal nih, kawan-kawan yang nonton Cakap Buntal pengen tahu kira-kira ide apa sih yang segar yang selalu kita dapatkan untuk bikin sitkom tuh? Bagaimana prosesnya bisa dapat ide segar tuh? Gimana En? Klay itu nih. Memutuskan itu Klay lo. Setiap mau syuting pasti kayak. Bagaimana? Karena bahasa itu menurut saya bagus, menurut dia belum tentu bagus. Nemukan di mana? Mana nih? Ya nemu kan kadang Ada adegan peluk-pelukan belum enggak? karena emang Akeng TV nih bang, enggak kayak naskahnya tuh konsep sampai 10 episode gitu, enggak. Setiap mau syuting, misalnya kan kita syuting tuh biasa jam 1. Nah, jam 12 tuh duduk berdua, apa malam ini nih? Macam nak ujian sekolah ya. Jadi pengalaman apa yang pernah kau alami, pengalaman apa yang pernah kau alami ya tuh saling match satu kadang lucu lah nih. Berarti nih buat dia Belum tentu. cari lagi gitu. Tak lucu dia, tak lucu. Kurang gitu. Jadi satu harian itu kita berdebat Balik atau 2 jam? 2 jam, 1 jam ya? Pokoknya kalau kita syuting jam 12 tuh biasa jam setengah 1 tuh udah dapatnya tuh 4 langsung lah harap. Oh, berarti ide kepepet tuh Ide kepepet ya. bisa menghasilkan pundi-pundi duit. Yang kita cari seharian tuh teman-teman yang punya usaha. Malam ini ada nih episode ini lucu, kita janji lucu ya. Padahal belum ada. Lucu. Tapi intinya kan kita buat nih untuk senang loh ya. Bang, jadi kalau abang perhatikan Akeng TV itu idealis sekali itu ada yang kebalik lah video. Ada yang kebalik. Tiba-tiba aku nonton harus balik api loh. Tiba-tiba komedi lalu horor. Nah, itu karena emang
Kalau kami berdua ini udah senang, bodo amat orang mau senang atau enggak. Intinya dari kita senang loh, orang lain kau mau nikmati karyaku lah gitu kan. Itu idealisme ya, idealisme dalam membuat karya gitu. Nah, kalau kita bicara engagement dari orang, ngeri benar bahasa. Engagement ya. Ngeri benar bahasa. Lamaran. Engagement. Kalau ngelihat orang pengen nonton tuh, tadi kan sebelum kita take video nih, kita ngobrol-ngobrol tadi itu kayak sedikit, nggak banyak sih, sedikit. Ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000 viewers. Nah, dari nilai originalitas kalian nih, kok bisa sampai sebanyak itu yang nonton? Kalau follower 3.000 kita nih, Lebih, ada yang 5.000. Yang nonton 5.000, yang lain tuh siapa? Gimana? Apakah kita pakai apa? Pakai pakai itu atau nengok jamnya jam berapa di posting gitu atau gimana? Tahu nggak dia nggak yang paham Instagramnya? Panjat sih, rata-rata tuh yang kita ajak jadi tandem tuh. Coba abang lihat follower 21k, 12k. Jadi itu memang panjat dari follower mereka. Panjat sosial. Panjat sosial. Halal tapi ya. Halal. Jadi Halal tapi. karena rata-rata sih selebgram cewek yang itu karena lebih nyaman nyepik, kalau laki agak susah. Yang tulis itu siapa nih? Ini Iya. UN. Ada ya. Nah, makanya booster kayak meledak dari situ tuh bang, dari followernya si yang kita undang jadi bintang tamu. Tapi selama beberapa yang saya tonton nih, ada program kita yang kita tampilkan tuh memang berdekatan dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang banyak, terutama budak-budak yang biasa ngopi, tak bisa ngopi, budak-budak yang biasa ngumpul, tak bisa ngumpul, budak-budak yang biasa ngunjungin pacarnya, tak bisa ngunjungin pacarnya. Nah, kenapa ide itu kita munculkan? Atau memang keresahan pribadi nih? Iya, sebenarnya kalau aktif yang dulu abang tengok kan, bintang tamu tuh selalu kita datang. Nah, ini kan emang nggak bisa nih. Jadi macam mana cara biar tetap ada bintang tamu, aktif tetap jalan. Akhirnya pakai cara virtual lah gitu. Disuruh buat kirim skripnya, skripnya bikin lah. Harus sekarang tuh bang. Iyalah, nenek udah. Nah itu PPP dia bikin. Kekuatan kepepet tuh ya. Nah, kan di tahun-tahun sebelumnya endorsement tak ada nih. Malah cari nasi ini ya. Properti ya. Minta mana tu? Main keran. Main kerang. Ada ngasih hisa tak? Bukan kita jual. Untuk properti ya. Sedih. Sedih. Nah, kok bisa sekarang nih di beberapa episode tuh ada terus gitu iklannya. Ini terlepas dari berapa miliar lah yang kita dapat ya, tapi kok bisa gitu menarik orang untuk yuk aku nak beriklan tempat kau nih, kok bisa gitu? Iya. Kayak si Didi sama muda gitu, mereka kan yang kayak anti endorse tuh. Nah, cuman ini kayak kena nih bang, cocok lior. Oke, natural ya? Ya. Boleh lah, aku mau gak lah, nah kayak gitu langsung tuh, tanpa ada kita tawari kan. Kalau saya sih apa ya? Apa? Mau Dapat pelan-pelan ya? Ngomong apa ya? Pelan-pelan ya? Nggak usah dimaksud, nah. Nah, tapi cuman yang dari awal sebenarnya niat kita tidak sampai ke situ sih, sampai harus naik ke Intinya kita berkarya ya gitu. Nah, cuman gimana cara pandemi ini bisa naikkan usaha kawan, ditemukan dengan selebgram ini. Akhirnya secara tak sengaja selebgram itu kan nge-post gak tuh, orang follower dia nonton, ada usaha ini. Oke, berarti intinya saling membantu. Kayak kabinet kita lah ya, gotong royong kan? Gotong royong. Terinspirasi berarti. Oke, kalau selama pandemi kan semua hal kreatif tuh biasanya timbul dalam tekanan. Kayak tadi 2 jam mau diupload baru gak dibikin. Nah, kadang-kadang ada yang miss nggak? Ada yang kurang nggak? Misalnya pas udah kurang ini kita nih. Iya pasti. Kita nih kurang ini. Ada nggak kira-kira di setiap episode tuh yang kurang? Nah, apa yang kurang tuh biasanya? Pasti bang. Kalau Lebih pasti kan? pasti lebih bang, lebih dari 1 menit tuh. Karena kita kan pokoknya maunya 1 menit. Oke. Setiap syuting tuh lebih pasti. Nah, itu kadang ceritanya tidak nyampai tuh, itu disebabkan karena banyak potongan dialog.
Oh, oke. Nah, Tapi disitu tapi bisa. yang nonton enggak ada yang protes sebenarnya. Nggak ada yang protes. Dia merasa terwakili gitu. Kalau dia protes, kenapa gak protes ya? Aku tonton. Apa tonton? Sampai ada kawan kita kan nih Hah? yang sekarang jadi PNS di Sambas tuh. Sampai ngomong anjir Oh, tahu. cetak ulang. Sampai bilang dicetak benar-benar gitu. Kalau untuk yang di bawah 18 plus sih nengok komen-komennya sakit tuh. Sakit. Nyumpah semua. Saya sampai nggak marah mama bang. dia Berefek ya? Heeh. Ke orang tua ya? Kayak dia kena siram subuh-subuh. Ah. Datang nyemput dia nih, emak nanya, apa gurau gitu tuh? Aduh. Mana tahu aku ini acting. Nah, macam mana kita jelaskan ya ke Hah? publik? Itu hasil karya sendiri dengan idealisme sendiri dan ya alhamdulillah lah dapat endorse, dapat duit lebih lah dari situ. Tapi menjelaskan ke publik, terutama ring satu nih, keluarga nih, itu kan agak susah tuh. Yang sebenarnya kita kayak gitu di luar, di rumah kan belum tentu nih. Iya, betul. Nah, menjelaskan itu gimana? Ini untold story nih, belum ada di Iya. mana-mana nih. Kalau kami sih bang, daripada tak ada buat bang. Ah. Di rumah tak ada buat. Dalam mau biar kami ya. Aku nak buat ya. Mak tunggu ya, Mak tunggu ya hasil. Kalau tak ada hasil lah, itu lah tak ada hasil. Kadang kalau udah sakit masuk ke grup keluarga tuh, Nah, cuman bisa baca ya. Kalau ditanya-tanya tak dibalas, tak respon. Udah amat. padahal padahal kita udah baca ya. Nah, udah baca, udah di tag malah. Ini apa maksudnya nih? Apa bikin ini? Ada bang Slimah. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi nanti, dan yang mau ngiklan ya di sini kami sih nih, tak ada iklan, Wak. Iklan ya di sini nanti, dan tonton terus Cakap Buntal di Rumah Jurnalis Pontianak di YouTube, dan IG-nya juga ada di sini nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cakap Buntal.